Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Selamat datang kawan-kawan semua yang baru menyimak channel ini. Kita ada di video pengantar ilmu hukum untuk bagian perkenalan yang pertama kalinya. Saya ucapkan congratulations, selamat datang sahabat kampus, mahasiswa baru. Ya, salam kenal, saya Pak Hari, akademisi yang akan membimbing sahabat semua dalam mempelajari mata kuliah pengantar ilmu hukum atau PIH dalam 1 semester ke depan. Sebelum mulai seluruh rangkaian perkuliahan dalam mata kuliah apapun, saya berpesan, mari miliki sikap mental dan kesadaran penuh bahwa sahabat kampus semua adalah seorang mahasiswa. Jadi mental dan kesadaran penuh bahwa kawan-kawan adalah mahasiswa. Yang kedua, temukan cita-cita atau impian. Karena yang poin yang kedua ini akan menguatkan kawan-kawan dalam menjalani perkuliahan sepanjang 1 semester ke depan. Kemudian yang ketiga, hargai ilmu dan hormati sesama. Dan yang keempat, bersiaplah untuk dibentuk menjadi insan hukum yang capable dan tangguh. Baik, kita mulai. Ini adalah video perkenalan untuk pengantar mata kuliah PIH. Mata kuliah PIH ini berupaya untuk memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami, mengevaluasi, dan menganalisis beberapa hal yang meliputi ruang lingkup ilmu hukum, berbagai pengertian hukum, sumber hukum, norma-norma yang berkembang dalam masyarakat, fungsi dan peran hukum, subjek dan objek hukum, peristiwa hukum, penafsiran hukum, bentuk-bentuk hukum, cara mengisi kekosongan hukum, dan politik hukum Indonesia. Ini yang akan kita kaji selama 1 semester ke depan. Apa saja materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini? Yang pertama tentang pengantar dan perkenalan mata kuliah, yaitu hari ini. Yang kedua, istilah dan definisi mengenai hukum. Kemudian ilmu hukum sebagai sebuah keilmuan. Selanjutnya sejarah dan perkembangan hukum. Di pertemuan kelima kita akan belajar tentang norma-norma di dalam masyarakat. Kemudian dilanjutkan subjek dan objek hukum, sumber-sumber hukum, peristiwa hukum, fungsi dan peranan hukum di dalam masyarakat, nilai-nilai hukum, sifat hukum, pengelompokan hukum bagian pertama, pengelompokan hukum bagian kedua, perkembangan ilmu hukum. Mengapa mata kuliah ini menuntut keseriusan kawan-kawan semua? Sebagai mahasiswa, mata kuliah PIH merupakan mata kuliah dasar yang wajib dikuasai oleh para pembelajar, khususnya di bidang hukum. Sebab mata kuliah lain yang dikaji dalam ilmu hukum ini yang akan dipelajari merupakan pengembangan dari mata kuliah PIH. Jadi bisa dikatakan PIH ini adalah landasannya seluruh mata kuliah ilmu hukum yang akan dipelajari oleh kawan-kawan di semester-semester berikutnya. Selain itu, PIH juga memiliki bobot SKS yang besar, kawan-kawan, yaitu 3 SKS. Nilai maksimal yang didapat melalui tugas UTS dan UAS akan memberikan kontribusi terhadap tingginya koefisien indeks prestasi kumulatifnya. Jika kawan-kawan mendapatkan nilai A misalnya, dan untuk mata kuliah ini, dia akan memberikan koefisien sebesar 12 poin. Sedangkan nilai B dan nilai C berkontribusi masing-masing sebesar 9 dan 6 poin saja. Nah, untuk pembahasan tentang SKS dan perhitungan IPK ini, kawan-kawan bisa bertanya kepada pembimbing akademik. Mereka adalah orang tua kita di kampus. Jadi kita bisa sharing, bisa bertanya, dan meminta pendapat atas apa yang akan kita lakukan, apa langkah-langkah kita, dan kita bisa meminta saran masukan dari mereka yang selaku sebagai pembimbing akademik. Jadi manfaatkan pembimbing akademik yang sudah ditentukan oleh kampus masing-masing. Nah, atas dasar fakta-fakta di atas, sudah semestinya mata kuliah ini diperjuangkan agar mendapatkan nilai yang tinggi. Bagaimana teknis penugasan dan penilaian dalam mata kuliah ini? Ada tugas-tugas yang harus dilakukan mahasiswa.
yaitu mahasiswa akan diberikan tugas berupa pembuatan makalah yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan bersifat tentatif. Tujuannya adalah agar mahasiswa mulai membiasakan diri untuk bertanggung jawab dan mandiri dalam mengerjakan tugas, serta ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ilmu hukum di Indonesia dalam sumbangsih pikirannya. Tugas lainnya bisa berupa games Scrabble dan games edukatif lainnya yang akan saya sajikan di pertemuan-pertemuan grup kita untuk pemantapan kognitif atau ilmu pengetahuan. Penilaiannya bagaimana? Penilaian dalam mata kuliah PIH ini 10% nilai diambil dari absensi atau kehadiran kawan-kawan, 20% diambil dari tugas atau keaktifan, 30% tugas tengah semester atau ujian tengah semester maksudnya, kemudian 40% diambil dari tugas yaitu ujian akhir semester. Ini kontribusi yang paling besar yaitu UAS. Diupayakan selalu memiliki kehadiran yang baik, absensinya bagus, kemudian tugasnya dibuat, aktif dalam berdiskusi, ujian tengah semesternya mendapatkan nilai yang baik atau memuaskan, kemudian ujian akhir semesternya pun juga demikian. Insya Allah nilai kawan-kawan akan memuaskan atau istimewa dalam mata kuliah PIH ini. Kesimpulannya, untuk sharing video pertama kali hari ini, mata kuliah pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah dasar yang wajib dikuasai oleh mahasiswa Fakultas Syariah atau Fakultas Hukum di perguruan tinggi. Di samping itu, mata kuliah ini juga memiliki bobot penilaian yang tinggi. 3 SKS, bahkan ada yang 4 SKS. Nanti silahkan merujuk kepada lembar pengambilan mata kuliah yang kawan-kawan lakukan. Berbagai macam istilahnya di berbagai perguruan tinggi. Yang jelas ini memiliki SKS yang tinggi. Ada yang 4 SKS, ada yang 3 SKS, tapi paling banyak biasanya 4 SKS untuk mata kuliah ini, pengantar ilmu hukum. Namun ada juga yang menetapkan 3 SKS untuk pengantar ilmu hukum. Nah, atas dasar inilah kawan-kawan, kita dituntut untuk fokus dan serius dalam mempelajari mata kuliah ini sebagai bekal untuk mempelajari mata kuliah lanjutan lainnya. Ingat, ini adalah dasar dan kawan-kawan bisa saja kesulitan untuk mempelajari mata kuliah yang lain jika tidak capable, tidak memiliki kemampuan menguasai ilmu dalam pengantar ilmu hukum ini. Pesan saya adalah hadir di setiap pertemuan, pelajari kembali materi yang sudah diberikan, jaga semangat dan fokus untuk raih cita-cita kawan-kawan semuanya. Be the best, do the best, God will take care at the rest. Selamat belajar kawan-kawan semua, sampai ketemu di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya, kemudian bagikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah mengampuni kita semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.